bermula dari abad ke-13 itu ada nilai atau pergeseran dari metode perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir di luar Islam terhadap umat Islam. Kalau sebelum abad 13 itu rata-rata yang namanya peperangan adalah perang fisik. Tapi setelah abad 13 maka bergeserlah metode perang yang dilancarkan oleh orang-orang di luar Islam. Yaitu mereka menjadikan satu metode baru namanya Ghazwul Fikri, yaitu perang peradaban, perang pemikiran, dan perang adat istiadat. Dulu ada seorang tokoh dari partai liberal di Inggris yang bernama Gladstone. Waktu itu ada perkumpulan di antara mereka ya. Maka Gladstone itu mengumumkan kepada kawan-kawannya yang intinya dia memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya kalau kita akan mengalahkan umat Islam, jangan kita perangi lewat fisik, tapi kita harus menjauhkan ini, maksudnya Al-Quran, ini dari dada-dada umat Islam. Kalau umat Islam sudah jauh dari aturan agama Allah, khususnya Al-Quran, maka secara otomatis mereka akan tumbang dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena orang-orang orientalis seperti Gladstone itu mereka mempelajari juga tentang apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan min ba'di hakadha au kama qala. Yang artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, niscaya kalian tidak akan tersesat sesudahku. Yang dimaksud adalah kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran, kitab Allah SWT, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku. Ini hadis termaktub dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian Gladstone dan kawan-kawannya dari partai liberal atau orang-orang orientalis itu membuat beberapa strategi. Di antara strategi dari Ghazwul Fikri atau perang pemikiran itu, mereka menamakan dengan 4S, yaitu pertama sing. Sing adalah jenis lagu, musik, dan hal-hal yang terkait dengannya. Yang kedua adalah seks, yaitu hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi. Bagaimana caranya umat Islam lebih dekat dengan masalah-masalah pornografi dan porno aksi. Kemudian berikutnya adalah sport. Nah, sport itu olahraga. Memang olahraga tampaknya baik, tapi yang mereka maksud adalah kostum dari beberapa jenis olahraga itu rata-rata adalah membuka aurat. Kemudian yang terakhir adalah smoke. Nah, smoke ini rokok atau dukhon ya, yang memang sebagian orang mengatakan atau berbeda pendapat masalah ini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi di dalam bab ini bukan masalah hukum yang dibahas, tapi itu adalah strategi musuh untuk menghancurkan umat Islam.